Pak Tatang tidak mempedulikan wangi yang luar biasa itu. Akhirnya dibukalah itu pintu kontrakannya. Baru selangkah Pak Tatang dari pintu masuk kontrakannya, tiba-tiba Bang Fahmi langsung buka dan tanya tuh, ada apa sih malam-malam ketok-ketok rumah saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini gue akan bercerita tentang sate kikil kontrakan Wowo. Begini cerita warga. Sebut saja Pak Tatang. Pak Tatang adalah tukang sate kikil keliling yang mulai berjualan pada tahun 1987 sampai sekarang. Awal Pak Tatang berjualan, Pak Tatang menggunakan pikulan untuk membawa dagangannya untuk dijual. Pak Tatang yang sedang mengadu nasib ini kontrak nih di daerah Jatiwaringin, Jakarta Timur. Mulai dari pukul 2 siang sampai dengan 10 sampai 12 malam, Pak Tatang berjualan sate kikil keliling setiap harinya. Singkat cerita, pada suatu malam, sekitar jam 12 malam, Pak Tatang pulang dari selesai dagangnya nih. Pada saat menuju pintu depan rumah kontrakannya, tercium bau wangi bunga yang luar biasa tercium di sekitar depan kontrakannya. Karena Pak Tatang dalam keadaan lelah, setelah berdagang, Pak Tatang tidak mempedulikan wangi yang luar biasa itu. Akhirnya dibukalah itu pintu kontrakannya. Baru selangkah Pak Tatang dari pintu masuk kontrakannya, tiba-tiba Pak Tatang melihat ada sesosok bayangan hitam tinggi besar yang terlihat dengan mata merahnya. Pak Tatang yang kaget lari kencang-kencangnya untuk keluar dan menghampiri pemilik kontrakannya. Digedorlah tuh pintu dengan perasaan takut sampai akhirnya pemilik kontrakan membuka pintunya dan tanya. Kita sebut aja ya, pemilik kontrakannya ini adalah Bang Fahmi. Bang Fahmi langsung buka dan tanya tuh, ada apa sih malam-malam ketok-ketok rumah saya? Pak Tatang langsung bilang, itu bang, kontrakan saya kok ada makhluk tinggi gede, kayaknya genderuwo deh bang. Bang Fahmi dengan flatnya bilang ke Pak Tatang seperti ini. Oh itu mah, udah ada di situ. Jangan takut, nggak apa-apa. Pak Tatang yang mendengar jawaban dari Bang Fahmi langsung jawab, ya gimana nggak takut bang? Kan kita takut, ya namanya manusia sama makhluk begitu, masa kita nggak takut bang? Terus Bang Fahmi bilang nih, ya udah sekarang pulang aja, paling juga udah nggak ada tuh di rumah. Akhirnya Pak Tatang balik tuh dan melihat benar udah nggak ada itu makhluk. Baru tuh Pak Tatang akhirnya bisa beres-beres barang dagangannya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Pak Tatang kembali mengalami kejadian di kontrakannya. Pada suatu malam, ketika Pak Tatang sedang merebus lontong yang dimana akan digunakan besok untuk berjualan. Karena capek, lelah setelah berdagang, akhirnya Pak Tatang rebahan tuh sampai akhirnya ketiduran. Ada sekitar 30 menitan, pada saat Pak Tatang membuka matanya, Pak Tatang kaget dan tidak bisa melihat karena asap tebal yang menyelimuti dalam kontrakan. Saat Pak Tatang memegang tangannya, tangan dan badannya terasa basah seperti terguyur dengan posisi lantai banjir penuh air. Dari kepala sampai badannya tuh kayak basah guys, kayak habis disiram sama orang gitu. Akhirnya Pak Tatang bukalah itu pintu kontrakannya, dinyalakanlah kipas angin untuk mengeluarkan asap kontrakannya. Ternyata pada saat kontrakannya sudah mulai bersih dari asap dan mulai terlihat kompor yang dimana Pak Tatang gunakan merebus lontong itu hampir membuat kebakaran besar di kontrakannya. Akan tetapi Pak Tatang tidak tahu sampai saat ini siapa yang menyiramkan air di kontrakannya. Karena menurut pengakuan Pak Tatang, kontrakannya itu masih dalam keadaan terkunci guys. Dan posisinya Pak Tatang tuh hanya sendiri di kontrakan itu. Jadi mustahil ada orang yang masuk dan nyiramin. Sempat Pak Tatang berasumsi bahwa mungkin sosok tinggi besar itu si Wowo yang menolongnya. Tapi Allahualam ya, nggak ada yang tahu masalah gaib seperti itu. Setelah kejadian itu, Pak Tatang cerita nih sama pemilik kontrakan yang santai itu, si Bang Fahmi. Memang ada sosok di kontrakan itu, akan tetapi sosok itu baik Pak.
tidak ganggu. Akhirnya, Pak Tatang yang tadinya takut sekarang sedikit sudah mulai terbiasa dengan kehadiran si Wowo itu. Selesai. Di sini kayaknya ada hal yang bisa kita ambil dari kejadian Pak Tatang. Nggak semua makhluk gaib itu jahat. Buktinya ini ada yang baik. Yang penting kita saling menghormati aja sama makhluk ciptaan Allah. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan di mana kalian berada selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu sehat, panjang umur, dan mudah rezekinya. Amin. Jika kalian memiliki cerita yang ingin diceritakan, dapat mengirimkan cerita kalian ke email di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.